Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam pertempuran Val es Dunes. Pertempuran Val es Dunes, yang terjadi pada tahun 1047 Masehi, adalah pertempuran yang signifikan dalam sejarah Normandia. Pertempuran ini melibatkan pasukan Norman yang dipimpin oleh William, Adipati Normandia, melawan pasukan pemberontak Prancis yang dipimpin oleh Raja Prancis, Henry I. Dalam pertempuran ini, pasukan Norman berhasil mengalahkan pasukan Prancis, mengkonsolidasikan kekuatan Norman di wilayah tersebut. Kemenangan Norman di Val es Dunes membawa stabilitas dan kekuasaan lebih lanjut bagi William, yang kemudian dikenal sebagai William Sang Penakluk. Kemenangan ini menjadi landasan bagi kekuasaan Norman di Prancis, membuka jalan bagi penaklukan Inggris oleh William dalam pertempuran Hastings pada tahun 1066, yang mengubah sejarah Inggris dan membentuk dasar dari dinasti Norman di Inggris. Kedua pertempuran tersebut secara bersama-sama membentuk landasan kuat bagi pengaruh Norman di Eropa Barat pada abad pertengahan. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Val es Dunes ini. Pertempuran Val es Dunes, 1047 Masehi. Nama William Conqueror membuat orang berpikir tentang 1066 dan pertempuran Hastings yang terkenal, di mana William mengalahkan Raja Harold dan mengambil alih tahta, memulai pemerintahan yang berlangsung selama 88 tahun. Tetapi setiap tokoh besar dalam sejarah harus dimulai di suatu tempat, dan pertempuran besar pertama William adalah untuk mengambil kendali atas kerajaannya sendiri. Raja Henry I dan penguasa yang kuat lainnya mendukung Duk muda, yang saat itu baru berusia 19 tahun. Tetapi beberapa kerabat William, seperti sepupunya Guy dari Burgundy, berpikir mereka memiliki klaim yang lebih baik untuk gelar. Sekelompok besar Baron Norman bersatu untuk menggunakan kekuatan untuk mengambil kendali atas kekaisaran. Untuk mempertahankan gelar, William harus berjuang. Duk Robert the Magnificent, ayah William, pergi ke Tanah Suci pada awal tahun 1035, mengucapkan selamat tinggal kepada William dan vasal-vasalnya. Dia meninggalkan pemerintah di tangan Robert, pamannya, dan Uskup Agung Rouen. Sebelum dia pergi, dia juga mengumpulkan magnat Norman dan membuat mereka bersumpah bahwa mereka akan menerima William sebagai tuan masa depan mereka. Hal itu membuat beberapa kerabatnya marah. Pada titik ini, berguna untuk memikirkan orang tua William muda, karena ini akan memberi musuh William awal alasan untuk bertarung. Orang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda tentang keturunan William, tetapi pada saat itu, pendapat masih tidak jelas. Kakek Viking William, Rollo, menandatangani perjanjian untuk mendirikan Normandi pada tahun 911. Mengambil wanita, dengan cara Denmark, tidak jarang, tetapi itu membuat beberapa pria, seperti William dari Jumièges, tidak nyaman. William dari Jumièges adalah salah satu sumber utama untuk kehidupan William. Duk Robert tidak pernah menemukan istri yang baik, tetapi dia benar-benar memiliki hubungan dengan seorang gadis bernama Herleva dari kota Falaise. Fulbert, ayahnya, telah disebut sebagai Tanner dan Undertaker, tetapi tidak mungkin dia berasal dari keluarga yang rendah. Dia mungkin seorang burjuis di pengadilan ducal dan bangkit untuk menjadi seorang kameraman. Meskipun demikian, fakta bahwa Duk William tidak benar-benar seorang duk dan bahwa orang-orang berpikir dia tidak memiliki pedang yang kuat untuk mendukung kekuasaannya menyebabkan pemberontakan pertama terhadap pemerintahannya. Adapun Duk Robert sendiri, ia melakukannya ke Yerusalem, tetapi ia meninggal dalam perjalanan kembali ke Nicea. Dia digantikan di rumah oleh putranya yang bodoh, William. Uskup Agung Robert adalah seorang pria tua yang meninggal sebelum keponakannya. Ini buruk untuk anak laki-laki, Duk. Dia meninggal pada tahun 1037, dan untuk William muda, duchy menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya. Tanpa otoritas pusat untuk menjaga saingan di bawah kendali, kastil yang tidak berlisensi muncul. Magnates berjuang untuk mendapatkan tangan atas satu sama lain. Orderic Vitalis menceritakan sebuah kisah yang sangat mengerikan tentang seorang William Giroie, yang musuh-musuhnya menangkapnya di pesta pernikahan dan memotong hidung, telinga, dan matanya. William telah diberikan beberapa penjaga, tetapi mereka tidak melakukan banyak untuk membantu. Alan, Duke of Brittany, tewas dalam pertempuran pada tahun 1040, dan Count of Brienne Gilbert tewas saat keluar untuk berkendara di pagi hari.
Bahkan hamba-hambanya yang lebih pribadi dibunuh. Guru Thorold dibunuh pada tahun 1041, dan pelayan rumah tangga Osborne dipotong tenggorokannya saat ia tidur di ruangan yang sama dengan Duk muda. Orderic Vitalis sekali lagi memberikan catatan berwarna-warni, ditempatkan di mulut William sendiri dan diduga diucapkan bertahun-tahun kemudian di tempat tidurnya. Banyak kali, saya diselundupkan secara rahasia dari kastil pada malam hari oleh paman Walter saya dan dibawa ke pondok dan tempat bersembunyi orang miskin, untuk menyelamatkan saya dari penemuan oleh mereka yang mencari kematian saya. Hal-hal menjadi lebih buruk pada tahun 1043, ketika Raja Perancis membantu memulai pemberontakan di tengah-tengah Normandia. Tempat kelahiran William, Falaise, diambil oleh seorang Viscount yang berani, dan Raja Henry I menyerbu selatan Duchy untuk mendukung langkah ini. Keputusan William untuk bertindak melawan ancaman ini penting karena itu menunjukkan betapa kuatnya kemauannya sejak awal. Raja Henry, yang pernah menjadi musuh William sebelumnya, memberinya senjata ketika ia berusia 18 tahun. Di tahun-tahun mendatang, hubungan William dengan bos nominalnya akan sangat penting. Ayah William Robert telah memperoleh pengakuan Henry dari dia sebagai pewarisnya. Robert telah membentuk ikatan dengan Henry dengan menampungnya untuk sementara waktu dari faksi ibunya Constance, yang menguntungkan adik laki-lakinya Robert sebagai raja. Namun dukungan untuk William tidak semestinya diterjemahkan menjadi dukungan bagi orang-orang di sekitarnya. Pada tahun-tahun berikutnya sampai 1047, William menghapus banyak dari lingkungannya, dengan dua petugas besar baru muncul pada pertengahan 1040-an dalam orang-orang William Fitz-Osborne dan Roger dari Montgomery. Dengan orang-orang setia seperti itu di sisinya, William dapat mulai menghancurkan para penguasa pemberontak yang mengabaikan pemerintahannya ketika ia masih kecil. Titik tidak kembali adalah tahun 1047. Pada akhir 1046, pemberontakan lain meletus, kali ini dengan tujuan membunuh dan menggantikan William sebagai Duk. Chosin William Guy adalah cucu yang sah dari Duk Richard II dan memimpin sekelompok Viscount dari Normandia Barat yang tidak akan membiarkan penguasa muda mereka untuk mengklaim otoritasnya sendiri atas mereka. Sayangnya, tidak ada sumber kontemporer yang menyelidiki setiap rincian pertempuran dan peristiwa, meskipun untungnya, seorang sejarawan Norman yang menulis sekitar 1 abad kemudian, bernama Wace, memberikan kita dengan riwayat hidup, yang mungkin benar dalam narasi esensialnya, mengingat fakta lain yang diketahui tentang waktu. Masalah meletus sementara William beristirahat di kota barat Valognes. Menurut Wace, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan diperingatkan tentang mendekati pemberontak Guy. Itu adalah hal yang dekat, dengan William hampir tidak berpakaian hanya dengan baju dan kemeja dan hampir tidak memiliki waktu untuk menempel pada mantel sebelum melarikan diri dengan tidak sopan di atas kuda ke malam hari. Dia berkendara keras, mencapai gereja St. Clement, dekat Isigny, di mana ia menangkap nafasnya dan berdoa untuk rute yang aman dari para pengejarnya sebelum menyeberangi sungai Vire dan mencapai Rie sebelum matahari terbit. Di Rie, Duk yang melarikan diri beruntung untuk bertemu Hubert, seorang tuan setia lokal, yang melengkapi Duk dengan kuda segar, serta penjaga 3 anaknya, sebelum tinggal di jembatan untuk bertemu dengan pengejar William. Hubert kemudian menyesatkan mereka, sementara William melarikan diri ke tempat kelahirannya di Falaise. Setelah gagal dalam perampokan mereka di Valognes, Guy dan Viscount dengan cepat mengambil kendali Normandia Barat dan mengangkat tentara untuk menantang William. Sedangkan untuk William, tidak seperti di tahun-tahun pemerintahan awalnya, ia tidak akan diselamatkan dari kastil ke kastil, melainkan mencari bantuan dari Raja Henry, yang telah setuju untuk bergabung dengannya dan secara pribadi menginvestasikannya dengan senjata. Ini adalah langkah yang cerdas dari sisi William. William adalah vasal Henry, yang melibatkan Henry melindungi dan membantu dia, dan sehingga Raja mengumpulkan tentara dan berlayar untuk membantu William pada awal 1047. William juga telah mengumpulkan sebanyak mungkin orang di timur, dan mereka berdua pergi untuk menghadapi pemberontak, yang telah mengumpul pasukan mereka sendiri yang besar didekatkan di tempat yang disebut Val es Dunes. Medan pertempuran adalah area yang luas dan datar tanpa pohon atau batu. Ini menjadikannya tempat yang bagus untuk pertempuran kuda yang akan menentukan pertarungan. Pelatihan kuda Norman dilakukan dalam kelompok sekitar 6 orang, karena protokuda masa itu telah lama menggantikan longships mereka dengan kuda perang. Conroy adalah unit tempur dasar. Ini terdiri dari 20 hingga 30 pembalap yang diatur dalam 2 atau 3 baris.
Menggunakan bendera untuk komando dan kontrol, kelompok-kelompok ini, yang merupakan bagian dari tentara yang lebih besar, dapat melakukan penyerangan terkontrol, manevrasi flanking, dan bahkan, retreat-Reatsveignet, meskipun yang terakhir adalah taktik yang sangat kontroversial. Satria dari kedua pasukan akan bertempur dengan tongkat, perisai, dan pedang, seperti di Bayeux Tapestry, yang dibuat sekitar 20 tahun kemudian. Satria Norman rata-rata akan diajarkan dari usia muda, dan kuda-kuda bahkan dibesarkan untuk membawa ksatria dalam perisai. Jari-jari itu digunakan untuk mendorong, tetapi mereka juga sering dilemparkan seperti jilbab, seperti yang ditunjukkan Bayeux Tapestry lagi. Guy bertanggung jawab atas pemberontak secara keseluruhan, dan mereka bergerak ke arah Sungai Orne dari barat. Raut Tesson dari Turi bergabung dengan mereka dari barat daya, dekat Sungai Laize. Duke William dan tentara King Henry yang lebih kecil juga datang bersama dari arah yang berbeda. Pasukan Raja Henry berjalan melalui Mézidon, melewati Sungai Laizon, dan kemudian melalui Valmeray dan melewati Moanche ke medan perang tepat di utara Conteville. William datang dari arah Argences dan bergabung dengan Henry. Orang-orang Cotentin di bawah kepemimpinan Nigel terlibat dalam pertempuran dengan Raja Henry dan tentara Perancisnya. Mereka memukul satu sama lain dengan tongkat dan kemudian menarik pedang ketika tongkat pecah atau dilemparkan. Pada titik ini, seorang satria Norman yang tidak diketahui memukul Raja Henry dari kuda. Dia jatuh ke dalam kekuatan sendiri, namun, dan dengan cepat ditempatkan kembali di atas kuda. Penyerang itu, bagaimanapun, dihancurkan oleh orang-orang Perancis setelah diserang dan dilemparkan ke tanah. Raja kemudian menungganginya melalui orang-orangnya, mendukung mereka dan memukul keras pada Norman. Dia melakukannya karena dia tahu bahwa jika orang-orangnya mendengar bahwa dia telah mati, mereka mungkin akan menyerah dan meninggalkan ladang. Orang berikutnya untuk melawan Henry adalah Hamon Dentatus, tuan jahat Torigny. Dia mampu memukul raja dari kuda, dan kemudian seorang ksatria Perancis yang marah menuduh dia dan membunuhnya. Adapun William, ia digambarkan dengan cara yang berwarna-warni, dia bergegas masuk dan membunuh begitu banyak orang sehingga musuh-musuhnya kehilangan hati dan lengan mereka menjadi lemah. Bahkan, Duk muda yang marah menuduh Harde, yang adalah seorang pelayan Viscount Ranulf sendiri. Dia mendorong pedangnya di antara tenggorokan dan dada Harde, membuat perisai tidak berguna. Sekitar waktu itu, Raut Tesson, yang berada di posisi barat daya, menyerang teman-temannya yang lama. Setelah itu, Ranulf melihat bagaimana hari berjalan dan memimpin penarikan dari pertempuran. Namun, ketika para ksatria meninggalkan pertempuran, penarikan berubah menjadi kekacauan. Pasukan kerajaan mengejar sekelompok besar pengungsi ke barat saat mereka mencoba menyeberangi Sungai Orne. Banyak dari mereka terbunuh atau tenggelam, dan mayatnya berkumpul di kilang-kilang di bawah aliran. William memenangkan pertempuran dengan marin besar. Tetapi itu sebagian besar karena upaya Henry dan, yang paling penting, keputusan Raut Tesson untuk beralih sisi. Count Guy, yang seharusnya bertanggung jawab atas pemberontakan, meninggalkan medan perang dan pergi ke rumahnya sendiri di Brionnais. William menahan dia di sana selama sekitar 3 tahun sampai ia menyerah dan membiarkannya kembali ke Burgundi. Grimoald dari Plessis, pemimpin pemberontak lain, tidak begitu beruntung. Grimoald adalah orang yang mencoba membunuh William di Valognes. Setelah menangkapnya, Duke menempatkan dia di penjara dan kemudian membunuhnya sebagai contoh. Kastil Grimoald, yang tidak memiliki izin, juga dibakar. Duke William muda dari Normandi membuktikan haknya untuk memerintah dengan menang di Val es Dunes. Pada musim gugur, setelah pertempuran didekatkan, William memanggil pertemuan magnat dan uskupnya dan mengumumkan, Truce of God. Ini berarti bahwa pertempuran pribadi hanya bisa terjadi pada hari-hari tertentu dalam seminggu, yang akan membantu menghentikan kekerasan dan kekacauan yang harus dia hadapi ketika dia masih kecil. William, tentu saja, dikecualikan dari aturan ini. Keseimbangan kekuasaan telah berubah dengan cara yang jelas, tetapi William jauh dari aman di tempatnya. Dia harus berjuang selama bertahun-tahun lagi sebelum dia bisa mengambil tahta Inggris.